إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwatal iman, a'azakumullah, kita melanjutkan kajian kita. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja atas mereka, apakah kamu berikan kepada mereka peringatan atau kamu tidak berikan kepada mereka peringatan, tetap mereka tidak akan beriman. Telah kita sebutkan minggu kemarin tentang makna kafir, bahwasanya kafir itu ada dua macam, ada kafir besar dan ada kafir kecil. Dan bahwasanya kafir besar itu ada berapa macam? Ada 6 macam. Ada kufur takdzib, kufur apalagi? Juhud, terus kufur iba wal istikbar, kemudian kufur nifaq, terus kufur i'rad, terus kufur syak war raib. Ini semua adalah 6 jenis kufur besar. Dan telah kita sebutkan akhwat Islam bahwa dalam mengkafirkan orang Islam yang jatuh kepada kufur itu harus terpenuhi padanya syarat. Syaratnya ada berapa? Ada 4. Yang pertama, an yakuna balighun aqilan, balik dan berakal. Yang kedua, dia melakukan kekufuran itu dengan penuh sukarela, bukan terpaksa. Ketiga, sudah tegak padanya hujjah. Yang keempat, Allah yakuna muta'awilan, dia melakukan kekufuran itu bukan karena adanya syubhat, bukan karena adanya apa? Syubhat. Kalau ternyata ia melakukan kekafiran itu karena adanya syubhat, maka belum bisa dikafirkan. Karena kata para ulama, ada penghalang-penghalang yang seseorang belum bisa dikafirkan kalau ternyata ada syubhat-syubhat tersebut. Ya, demikian pula apabila mereka bodoh, belum tegak hujah kepada mereka, maka belum bisa dikafirkan. Ikhwata iman, a'azakumullah wa iyyakum. Itu kufur besar. Adapun kufur kecil yang disebut oleh para ulama kufrun duna kufrin, kufur di bawah kekufuran, yaitu kufur yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Seperti halnya Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu kafir. Kata Ibnu Abbas dalam riwayat Tawus, demikian pula dalam riwayat Ali bin Abi Talhah dengan sanad yang sahih, laisal kufru huna kama yafhamun wa innamal kufru alladhi la yanqulu 'anil millah kufrun duna kufrin. Bukanlah yang dimaksud dengan kufur dalam ayat tersebut seperti yang dipahami oleh orang-orang Khawarij, kata Ibnu Abbas. Akan tetapi kufur yang dimaksud dalam ayat itu kufur di bawah kekufuran, ya, yaitu kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Namun kata para ulama,
kufur kecil ini bisa berubah menjadi kufur besar kapan? Kufur kecil apabila disertai dengan istihlal. Kufur kecil apabila disertai dengan istihlal berubah menjadi kufur besar. Apa itu istihlal? Yaitu meyakini kehalalannya, bahwasanya Allah menghalalkan kekufuran tersebut. Bukan karena ada yang syubhat, tapi karena ittiba'ul hawa. Akan tetapi karena apa? Ya, mengikuti hawa nafsu, dia mengatakan nggak apa-apa, boleh kok, zina halal. Makanya kata para ulama, siapa yang meninggalkan sholat dengan keyakinan bahwa sholat itu tidak wajib dan bahwasanya Allah tidak mewajibkan sholat, murtad dari agama Islam. Kecuali kalau memang ada syubhat. Siapa yang berzina, maka dia pelaku dosa besar, tidak kafir. Tapi kalau dia berzina dengan keyakinan zina halal, boleh, nggak apa-apa kok zina. Maka seperti ini bisa murtad dari agama Islam walaupun dia tidak berzina. Walaupun dia tidak apa? Tidak berzina. Ya. Nah ini orang yang berhukum dan hukum selain Allah, dia kufur kecil, tapi dengan kalau dia meyakini bahwa berhukum dan hukum selain Allah itu mubah, halal, gak apa-apa, Allah halalkan, maka ini berubah menjadi kufur besar. Kalau tidak ada syubhat, kecuali kalau ada syubhat, ya. Maka yang harus dilakukan, kata Syekhul Islam Taimiyah, harus kita hilangkan dulu syubhatnya itu. Iya. Kita lanjutkan, Allah berfirman, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, kata Ibnu Katsir, ay ghattul haqq wa sataruh, artinya mereka telah menutupi kebenaran. Sawaun alaihim, sama saja atas mereka, a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, apakah kamu berikan peringatan mereka atau kamu tidak berikan peringatan, tetap tidak akan beriman. Maksudnya bagaimana ini ayat? Apakah ayat ini menunjukkan artinya kita tidak perlu memberikan peringatan kepada mereka? Apakah artinya kita tidak perlu mendakwahi orang kafir dengan klaim bahwa orang kafir ya nggak bakalan mendapatkan hidayah begitu? Bukan itu maksudnya, kata para ulama. Akan tetapi yang dimaksud ayat ini yaitu orang-orang kafir yang telah Allah tentukan dalam Lauhul Mahfuz, ya, dan Allah telah tuliskan bahwa dia tidak akan pernah beriman selama-lamanya sampai akhir hayatnya. Itu yang dimaksud ya akhul Islam. Sebagaimana dalam surat Yunus ayat 96, Allah mengatakan, innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal alim. Sesungguhnya orang-orang yang telah haqqat 'alaihim kalimatu rabbika, ya, yang telah berhak atas mereka kalimat Rabbmu, artinya bahwasanya mereka telah memang dituliskan kekafiran akibat perbuatan mereka dan kesombongan mereka, mereka tidak beriman. Walaupun datang setiap ayat, tetap tidak mau beriman sampai mereka melihat azab yang pedih. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Ayat ini sama sekali tidak bertabrakan, akhi, dengan ayat-ayat yang menyuruh kita mendakwahi mereka, tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya SAW untuk menyampaikan dakwah. Allah berfirman, innama alaikal balagh wa alainal hisab. Sesungguhnya hai Muhammad, kewajiban kamu menyampaikan saja dan kewajiban kami adalah menghisab mereka. Allah juga berfirman, innama anta mundzir. Sesungguhnya engkau hai Muhammad hanya memberikan peringatan. Adapun yang memberikan hidayah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Rasulullah SAW melihat bagaimana semangat beliau memberikan hidayah kepada manusia. Bagaimana dakwah beliau luar biasa.
Kata Ibnu Abbas, yang sebagaimana diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalhah, dan periwayatan Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas ini Pak sebetulnya terputus. Namun kata para ulama, walaupun memang terputus, tapi perantara antara Ali bin Abi Thalhah dan Ibnu Abbas sudah diketahui. Ya, itu Mujahid. Sehingga riwayat Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas pasti sahih. Ya, pasti apa? Sahih. Berkata Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah ini, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Qala, kata Ibnu Abbas apa? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahris an yu'mina jami'un nas wa yutabi'uhu 'alal huda. Adalah Rasulullah SAW sangat semangat sekali supaya seluruh manusia beriman dan mengikuti petunjuk. Fa akhbarahu Allah Ta'ala annahu la yu'min illa man sabaqa lahu minallahi sa'adah fi dzikril awwal wa la yadhil illa man sabaqa lahu minallahi syaqawah fi dzikril awwal. Maka Allah mengabarkan bahwa tidak beriman kecuali yang telah Allah tuliskan bahwa ia beriman, dan tidak kafir kecuali yang telah Allah tuliskan apa? Kafir. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Mungkin di antara kita bingung, waduh, kalau sudah Allah tentukan seseorang kafir dan yang lainnya, gimana ini? Kita katakan, akhi, Allah tidak mungkin menyesatkan hambanya kecuali karena ada sebab. Ya, makanya coba perhatikan firman Allah, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka telah menyimpang, maka Allah jadikan hati mereka menyimpang. Di sini Allah menyebutkan sabab musabab. Kenapa sebab mereka itu disimpangkan hatinya oleh Allah? Jawabnya karena mereka menyimpang, karena perbuatan mereka juga. Ya. Maka akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ya, orang-orang yang kafir yang telah ditentukan bahwa mereka itu kafir, 1000 ayat pun kamu berikan kepada mereka tetap tidak beriman. Maka kewajiban kamu adalah memberikan peringatan saja. Adapun yang memberikan hidayah siapa? Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kamu suka, akan tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Kemudian Allah berfirman, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawah wa lahum adzabun adzim. Khatam itu apa sih Pak? Stempel, dicap. Ya. Allah mencap, menstempel hati mereka. Demikian pula pendengaran mereka. Dan pada mata mereka ada gishawah, penutupnya. Dan bagi mereka adab yang pedih, yang besar. Ya. Ikhwatal Islam azakumullah wa iyyakum. Al-Imam Al-Qurtubi berkata, ajma'atil ummah ala anna Allah azza wa jalla qad wasafa nafsahu bil khatam wat tab' ala qulubil kafirin mujazatan li kufrihim. Kata Imam Al-Qurtubi apa? Seluruh ulama sepakat bahwa Allah mensifati dirinya dengan khatam. Khatam itu menempel. Ya. Wa tab'. Tab' juga ya mencap, menstempel atas hati orang kafir sebagai balasan terhadap kekafiran mereka. Makanya sifat khatam ini Pak, yang artinya menstempel, Allah sifati. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa'ilnya, khatamallah, Allah yang mengkhatam, menstempel. Wajib kita imani. Bagaimana caranya? Hanya Allah yang Maha tahu. Ya.
Maka itu sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang Mu'tazilah. Seperti yang ditafsir oleh Imam Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari itu termasuk ulama tafsir Mu'tazilah. Dia menolak sifat khotam. Iya. Di mana Az-Zamakhsyari berpendapat bahwa sifat khotam bagi Allah tidak layak, kata mereka. Akan tetapi Ibnu Katsir membantah dan banyak para ulama membantah orang-orang Mu'tazilah. Bahkan Imam Al-Qurtubi sudah menyebutkan tadi bahwa ini kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah, seluruh ulama. Ia mengatakan bahwa Allah disifati dengan sifat apa? Khotam. Bahwa Allah mengkhotam, menstempel ya hati orang-orang kafir. Allah berfirman, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah mengkhotam, menstempel hati mereka dan ya telinga mereka. 5 khotam itu untuk 2, untuk hati dan untuk telinga. Adapun gisyawa itu untuk mata. Iya. Kata Imam Qatadah menafsirkan ayat ini, istahwadha alaihimu syaitan idh ata'uh. Setan berhasil menguasai mereka akibat mereka menaati setan. Fa khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Maka Allah pun menstempel hati mereka, pendengaran mereka, dan di mata mereka ada ghishawah. Ya, penutup. Fahum la yubsiruna huda wa la yasma'un wa la yafqahun wa la ya'qilun. Sehingga mereka tidak bisa melihat hidayah, Pak. Mereka itu tidak bisa mendengar hidayah. Mereka bahkan pun tidak bisa memahami hidayah. Dan mereka tidak berakal. Ya. Subhanallah ya akhi. Orang yang hatinya sudah tertutup, dia tidak akan bisa memahami Al-Quran dengan benar. Orang yang matanya, telinganya, hatinya sudah distempel oleh Allah Subhanahu wa taala, sulit, Pak, ya, untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan orang kafir ya. Orang Khawarij saja yang mereka itu hatinya dipenuhi hawa nafsu, padahal mereka beriman loh, Pak. Beriman tidak? Orang Khawarij beriman tidak? Beriman orang Khawarij itu, Pak. Ya. Mereka sholat tidak? Jangan tanya. Puasa tidak? Jangan tanya. Rasulullah ketika mensifati orang Khawarij apa kata Rasulullah? Tahqiruna sholatakum bisolatim wa siyamakum bisiyamihim. Kalian menganggap remeh sholat kalian dibandingkan dengan sholat orang Khawarij. Puasa kalian akan terasa remeh dibandingkan dengan puasa orang Khawarij. Tapi mereka tidak bisa memahami Al-Quran dengan benar. Bahkan ayat-ayat Al-Quran yang untuk kufar Quraisy ditujukan untuk sahabat. Ketika Ibnu Abbas datang kepada orang Khawarij, ya, apa kata orang-orang Khawarij? La tujadiluh fa inna Allah azza wa jalla yaqul bal hum qaumun khasimun, katanya. Jangan berjidal sama orang Quraisy itu. Karena Allah berfirman tentang orang Quraisy, bal hum qaumun khasimun. Mereka itu suka bertengkar. Ini ayat untuk kaum musyrikin, tapi ditujukan untuk Ibnu Abbas. Itu menunjukkan betapa dangkalnya pemahaman mereka. Kenapa mereka bisa dangkal pemahamannya? Karena akidahnya rusak. Dirusak oleh hawa nafsu itu. Makanya hati ketika dipenuhi hawa nafsu pasti salah dalam memahami ayat. Makanya kalau kita ingin, Pak, diberikan oleh Allah pemahaman yang benar, pemahaman yang hak, berarti kita harus membersihkan hati kita dari hawa nafsu dan syahwat. Itu orang Khawarij. Gimana orang yang tidak beriman, orang kafir, lebih lagi tidak akan bisa memahami. Ikhwatul iman, a'azakumullah wa ikum. Makanya kata para ulama, lurusnya akidah itu mempengaruhi lurusnya pemahaman. Iya. Orang kalau akidahnya lurus, insya Allah pemahamannya lurus. Tapi kalau akidahnya itu kurang lurus, dikotori oleh hawa nafsu, bid'ah, pemikiran yang menyimpang, pemahamannya juga bakalan menyimpang.
Allah berfirman, khatamallahu ala qulubihim. Allah menstempel hati mereka sehingga tidak bisa memahami ayat-ayat Allah dan tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Wa ala sam'ihim, Allah pun menstempel telinga mereka sehingga tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Tidak mau, Pak. Tidak ada sesuatu yang lebih berat bagi mereka dari mendengarkan Al-Quran. Bagi mereka mendengarkan Al-Quran itu berat. Iya. Subhanallah. Wa ala absarihim ghishawah, dan mata mereka pun ada penutupnya sehingga tidak bisa melihat kebenaran. Bahkan terkadang melihat kebenaran menjadi batil dan melihat kebatilan menjadi apa? Benar. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-A'raf menyebutkan tentang sifat penduduk api neraka apa? Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Sungguh kami telah mempersiapkan untuk neraka jahanam itu penduduk-penduduknya siapa? Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk apa? Tidak memahami. Mereka punya mata tapi tidak bisa melihat. Mereka punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Allah selalu sebutkan 3 ini, Pak. Mata, telinga, hati. Kalau diringkas kata orang Sunda, taliti. Mata, telinga, hati. Makana kudu taliti. Ya. Maksudnya teliti, ya. Ikhwatal Islam, azakumullah. Kenapa? Karena memang 3 ini memang alat untuk menuntut ilmu. Mata untuk membaca, melihat. Telinga untuk mendengar. Hati untuk memahami. Kalau ada orang yang matanya tidak bisa melihat tapi pendengarannya ada, bisa menuntut ilmu? Bisa. Banyak kok orang-orang buta tapi hafalannya luar biasa. Syekh bin Baz buta matanya, tapi Masya Allah. Al-Imam At-Tirmidzi buta matanya, tapi kata para ulama, ayah fil hifdz, tanda kebesaran Allah dalam hafalan. Imam Tirmidzi itu luar biasa hafalannya, padahal beliau buta. Iya. Ya khotbah Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka kalau kita tidak menggunakan ini 3 perkara ini, Pak, dan yang paling utama itu ini nih, hati. Iya, hati terpengaruh oleh apa? Mata. Dari mata tumbuh pikiran. Iya tidak? Antum kalau ngelihat perempuan cantik kepikiran nggak, Mas? Tuh awewe gelis pisan eta awewe. Ih, Masya Allah. Dipikirin. Kalau sudah dipikirin terus berubah jadi niat. Kalau sudah jadi niatnya kuat, berubah jadi perbuatan. Makanya ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum, antara mata dan hati itu sangat kuat sekali, Pak, hubungannya itu. Siapa yang matanya rusak, hatinya rusak. Dan siapa yang hatinya rusak, matanya rusak. Iya. Orang yang matanya rusak suka jelalatan, semua dilihat. Hatinya rusak, bengkok. Iya. Demikian pula kalau hatinya bengkok menyebabkan matanya rusak juga. Maka saling berkaitan tuh, Pak. Mata, telinga, hati. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka Allah berfirman, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Berkata Imam Mujahid sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Juraij, berkata Mujahid, khatamallahu ala qulubihim, berkata Mujahid, nubbitu anna dzunub 'ala al-qalb tahuffu bihi min kulli nawahihi hatta taltaqi alaih. Saya diberitahu bahwa dosa terhadap hati itu akan meliputi, sehingga apabila telah meliputi maka dia akan menyelimutinya,
Maka ketika dia telah menyelimuti hati itu disebut taba'. Dan taba' itu sudah khotam, dicap. Iya. Makanya akhi azakumullah disebutkan dalam hadis, idza adnabal abdu nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Apabila seorang hamba berbuat dosa, maka akan diberikan di hatinya goresan hitam. Fa in taba fa in ada fa in taba saqula qalbu. Kalau dia taubat, bersih lagi itu hatinya. Fa in ada, kalau ia balik lagi ke dosa, zida, ditambah goresannya. Hatta ta'luwa qalbuh, sehingga goresan-goresan hitam itu memenuhi ruangan-ruangan hatinya. Kata Rasulullah, itulah yang dimaksud oleh firman Allah ran. Dalam firman-Nya kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak, sekali-kali tidak, sesungguhnya ron, ya, goresan-goresan hitam itu yang akibat dosa telah memenuhi hati-hati mereka itu disebabkan perbuatan-perbuatan mereka. Makanya akhi, atas dasar ini para ulama mengatakan al-ma'asi dihlizul kufr. Maksiat itu corong kepada menuju kekafiran. Ya. Orang yang banyak berbuat maksiat, apalagi buat dosa-dosa besar, itu dekat kepada kekafiran. Lihat saja, orang yang nggak pernah sholat, senangnya mabuk-mabukan, berzina, pasti lebih dekat kepada kekafiran, Pak, dibandingkan kepada keimanan. Bahkan lama-lama akhirnya kafir, dia akan sangat mudah untuk murtad dari agama Islam. Ikhwatal iman, azakumullah wa iyyakum. Makanya ya, jangan sampai akhi kita menjadi kafir. Na'udzubillah kalau kita menjadi kafir. Dan alhamdulillah dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan tips agar kita tidak menjadi kafir. Ya. Yaitu dalam surat Al-Imran ayat 101. Dalam surat Al-Imran ayat 101 Allah menyebutkan bagaimana tips agar kita tidak kafir, Pak. Allah berfirman, wa kaifa takfurun wa antum tutsla alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh. Bagaimana kalian akan menjadi kafir sementara kalian terus-menerus dibacakan ayat-ayat Allah dan pada kalian ada Rasulnya. Rasulullah sudah meninggal, ada hadisnya. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang kepada agama Allah, sungguh ia telah diberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Allah mengatakan dalam ayat ini, wa kaifa takfurun. Bagaimana kalian akan kafir? Kata Ibnu Katsir, ay annal kufra ba'idun ankum. Artinya, kekafiran akan jauh dari kalian. Kapan? Wa antum, mau di sini lil hal. Artinya, bagaimana kalian akan menjadi kafir sementara kalian tutsla, di sini berbentuk fi'il mudhari yang mempunyai makna istimrariyah, terus-menerus. Bagaimana kalian akan menjadi kafir sementara kalian terus-menerus dibacakan ayat-ayat Allah dan pada kalian ada Rasulnya? Ini jaminan dari Allah. Siapapun yang terus-menerus mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran, memahaminya dan mempraktekannya, demikian pula mengkaji hadis-hadis Nabi, dijamin oleh Allah tidak akan kafir insyaallah selama-lamanya, selama dia terus istiqomah di atas itu. Makanya dari itulah ya akhwat Islam, penting sekali ya kita itu untuk setiap hari ada jatah untuk membaca Al-Quran dan apa? Mengkaji Al-Quran. Penting itu. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri, ada 3 perkara yang para salafus soleh terdahulu tidak pernah meninggalkan setiap harinya. Yang pertama sedekah, yang kedua baca Al-Quran, yang ketiga saya lupa. Ada yang ingat di antara antum? Iya.
Jadi salafus saleh terdahulu, para sahabat tuh nggak pernah lepas setiap harinya dari itu. Makanya akhi ya, kalau kita tidak ingin kafir, kalau kita tidak ingin menjadi murtad dari agama Islam, banyak-banyaklah kita membaca Al-Quran, mengkaji hadis-hadis Nabi SAW, duduk di majlis taklim. Makanya kalau ada orang-orang yang murtad tuh, kenapa sih murtad? Saya yakin Pak, itu orang jauh dari Al-Quran, itu orang jauh dari hadis Nabi, tidak pernah mau mengkaji Al-Quran. Betul ya, ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Coba bagaimana orang yang terus mengkaji Al-Quran akan kafir, sementara Al-Quran itu sendiri syifa'ul lima fis sudur, penyembuh apa yang ada di dalam hati. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 57, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifa'ul lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu, ya, dan penyembuh apa yang ada dalam hatimu, dan sebagai hidayah serta rahmat untuk orang yang beriman. Akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka itu tips agar kita tidak kafir. Tips yang kedua apa? Agar kita tidak kafir, Pak, jangan remehkan maksiat. Karena maksiat itu sudah saya sebutkan tadi Pak, dihlizul kufur. Apa itu? Dihlizul kufur. Apa itu dihliz? Corong menuju kekafiran. Ketika Allah menyebutkan dalam surat An-Nur, wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wanita yang berzina tidak boleh menikahinya kecuali lelaki yang suka berzina atau lelaki musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan itu diharamkan atas kaum mukminin. Syekhul Islam Taimiyah memberikan sebuah faidah ketika menafsirkan ayat ini. Wanita yang berzina tidak menikahinya kecuali lelaki yang berzina atau lelaki musyrik. Kata beliau, zina itu mengantarkan kepada syirik. Ya, tidaklah tersebar perzinahan kecuali di situ tersebar kesyirikan, dan tidaklah tersebar kesyirikan kecuali di situ tersebar perzinahan. Makanya Allah mengatakan walladzina la yad'una ma'allahi, dalam surat apa itu? Surat Al-Furqan itu. Ya, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Dan orang-orang yang tidak menyeru sesembahan selain Allah dan tidak pula membunuh jiwa dengan tanpa hak, dan mereka tidak berzina. Allah mengatakan 3, syirik, membunuh, zina. Ya, kata Ibnu Qayyim, syirik adalah ketergantungan hati kepada selain Allah. Membunuh adalah puncak dari kemarahan, dan berzina adalah puncak dari syahwat. Di sini Allah menyebutkan 3 pokok maksiat. Yang pertama, ketergantungan hati kepada selain Allah. Yang kedua, kekuatan marah. Yang ketiga, kekuatan syahwat. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Iya. Maka dari itulah ya akhi, jangan kita meremehkan maksiat. Maksiat itu bisa mengantarkan pelakunya kepada apa? Kekafiran. Yang ketiga, agar kita tidak kafir ya akhi, jangan suka menyelisih perintah Rasul. Iya. Karena Allah mengancam orang yang menyelisih perintah Rasul ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih. Itu dalam surat Al-Ahzab. Allah mengatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih perintah Rasul, kata Allah.
Untuk ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih? Tuh, lihat tuh Pak. Dalam ayat ini Allah mengatakan apa? Hendaklah waspada. Siapa? Orang-orang yang menyelisih perintah Rasul. Kenapa? Untuk ditimpa fitnah. Apa itu fitnah? Imam Ahmad mengatakan, al-fitnah hiyal kufur aw syirk. Yang dimaksud fitnah itu kekafiran dan kesyirikan. Ya. Yang dimaksud dengan fitnah apa? Kekafiran dan kesyirikan. Makanya Allah seringkali menyebut kata fitnah dalam Al-Quran maksudnya syirik. Contohnya Allah berfirman, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ fitnah. Perangi mereka sampai tidak ada fitnah, maksudnya syirik. Maka dalam ayat ini Imam Ahmad mengatakan yang dimaksud fitnah itu syirik, kekafiran. Maka Allah memberikan dua balasan bagi orang yang menyelisih perintah Rasul. Kata Allah apa? Hendaklah waspada orang yang menyelisih perintah Rasul itu untuk ditimpa fitnah, atau kalau tidak ditimpa azab yang pedih. Antum pilih yang mana? Hah? Nggak mau dua-duanya? Ya, dua-duanya pahit. Ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Makanya orang-orang yang suka menyelisih perintah Rasul itu Pak, pasti akan ditarik oleh Allah kepada kekafiran kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya akhi, dengan kita menaati Allah dan Rasulnya, insyaallah kita akan terbebas dan terlindung dari apa? Kekafiran, akhi. Iya. A'azakumullah wa iyyakum. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawah wa lahum adzabun azim. Allah menstempel hati dan telinga mereka, dan pada mata mereka terdapat gishawah, penutup, dan bagi mereka kelak azab yang sangat pedih sekali. Makanya penting akhi, banyak-banyak kita berdoa seperti doanya Rasul, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Dalam riwayat Muslim Rasulullah berdoa, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Ya wahai yang membolak-balikan hati, palingkan hatiku menuju ketaatan kepadamu. Ya, insyaallah kepada Islam, azakumullah wa yakum. Kemudian setelah Allah menyebutkan sifat orang kafir ini, ya, Allah kemudian akan menyebutkan sifat munafik dalam ayat yang cukup banyak. Allah menyebutkan sifat orang beriman dalam 6 ayat. Orang kafir 2 ayat, orang munafik lebih dari 10 ayat. Kenapa? Kata para ulama, karena kejahatan itu semakin tersembunyi semakin berbahaya. Munafik itu memperlihatkan keislaman tidak? Iya. Di depan kita salat, bersyahadat, tapi hatinya Makanya Allah Subhanahu wa taala membongkar orang-orang munafik dalam ayat-ayat yang sangat banyak sekali. Iya, tentang kebusukan hati mereka itulah. Ikhwatal iman, azakumullah. Allah berfirman, "Wa minan nas." Dan di antara manusia, min di sini li tab'id. Wa minan nas. Ya, dan di antara manusia, may yaqulu amanna billah. Ada yang berkata, kami beriman kepada Allah. Wa bil yaumil akhir, kami beriman kepada hari akhirat. Wa ma hum bimu'minin, kata Allah, padahal mereka tidak beriman. Iya. Yukhadi'un Allah walladzina amanu. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal mereka tidaklah menipu kecuali diri mereka sendiri.
dan mereka tidak sadar itu. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, wa innama nazalat sifatul munafiqina fi suwaril madaniyah li'anna Makkah lam yakun fiha nifaq. Kenapa sih ayat-ayat yang menyebutkan tentang sifat orang munafik itu semuanya rata-rata madaniyah? Karena di Mekah tidak ada munafik, Pak. Di Mekah tidak ada munafik. Ya. Bal kana khilafu minan nas man kana yudhirul kufra mustaqrahan wa huwa fil batil mu'min. Justru di Mekah kebalikan. Ada yang terpaksa memperlihatkan kekafiran padahal hatinya beriman. Karena menghadapi ujian yang sangat berat sekali. Ya, seperti halnya Ammar bin Yasir. Disiksa, akhirnya Ammar bin Yasir terpaksa mengucapkan kata-kata kufur. Maka Allah pun turunkan tentang Ammar bin Yasir apa? Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali yang dipaksa sementara hatinya tenang dengan keimanan itu. Iya. Nah, ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah, di sana ada Aus dan Khazraj. Di mana dua kabilah besar ini di kota Madinah, Pak, dahulu saling berperang. Setelah datang Islam mereka bersatu padu. Iya. Dan tadinya mereka mau mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai ketua mereka. Tapi dengan datangnya Islam gak jadi diangkat. Makanya dia kesel bener gitu loh. Ya. Abdullah bin Ubay bin Salul ini kan pentolannya munafik. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya. Maka ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, kaum Ansor pun masuk Islam dari Aus dan Khazraj. Ya. Dan mereka pun beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sehingga apa yang terjadi, Abdullah bin Ubay bin Salul yang tadinya memang sebagai pentolan di mana? Di kota Madinah, merasa disaingi, merasa tersingkir. Maka sementara dia tidak bisa melawan Rasulullah SAW, akhirnya terpaksalah ia memperlihatkan keimanan, sementara hatinya dipenuhi dengan kekufuran. Makanya munculnya munafik itu, Pak, di saat Islam kuat. Di saat Islam kuat, muncul munafik, orang-orang yang pura-pura masuk Islam. Yang sebetulnya dia ingin merusak Islam dari dalam, menggerogoti itu. Ya. Tapi kalau Islamnya lemah, munafiknya kelihatan, memperlihatkan bahkan, nggak takut. Kenapa? Karena Islam lemah. Mereka tidak takut. Ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Wa minan nas, di antara manusia, may yaqulu, ada yang berkata, amanna, kami beriman, wa bil yaumil akhir, amanna billah, kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Iya. Di sini Allah Subhanahu wa taala, ya akhi, mensifati orang munafik itu, mereka hanya beriman dengan ucapan saja, hanya beriman dengan perbuatan saja, tapi hatinya tidak ada keimanan. Makanya Ahlus Sunnah semua sepakat iman itu 3. Ucapan, keyakinan dengan hati, terus ucapan dengan lisan, terus amalan dengan badan. Kalau ada orang hatinya beriman tapi tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, beriman enggak? Enggak. Kayak siapa? Abu Talib. Abu Talib beriman enggak sama Rasulullah? Beriman. Tapi dia mengucapkan 2 kalimat syahadat tidak? Sehingga dia tidak disebut muslim. Kalau ada orang, ya, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia yakin betul dengan Islam, tapi maaf, saya nggak mau sholat.
nggak mau zakat, nggak mau puasa, nggak mau haji, nggak mau menaati Allah, nggak mau. Udah cukup saya syahadat aja lah. Saya yakin kok Islam bener, dah. Tapi maaf ya, saya nggak mau sholat, saya nggak mau zakat, nggak mau puasa, nggak mau. Dan maaf juga saya nggak mau diatur sama larangan-larangan. Terserah saya aja. Diterima nggak imannya, Pak? Tidak. Iya. Ini namanya kufur, iba dan istikbar. Enggan dan sombong. Ya kata Islam, azakumullah wa iyyakum. Iya. Nah ini akal Islam, azakumullah wa iyyakum. Berbeda dengan orang Murji'ah. Kalau orang Murji'ah sudah kita pernah sebutkan, Pak. Mereka mengatakan iman itu cukup. Ini Murji'ah ada terbagi menjadi 3 nih. Iya. Sebagian Murji'ah mengatakan iman itu cukup yang ada di hati, dah. Sebatas keyakinan dah cukup. Sebagian Murji'ah mengatakan iman itu cukup ucapan dengan lisan, dah cukup. Sebagian Murji'ah mengatakan iman itu keyakinan dan ucapan, dah cukup. Amal tidak termasuk iman. Ini 3 kelompok Mu'tazilah nih, Pak. Mu'tazilah. Apa? Murji'ah. Iya. Dan semuanya sesat, tidak sesuai dengan keyakinan Ahlussunnati wal Jamaah. Sebab kalau menurut keyakinan Murji'ah, orang munafik beriman dong. Sebab orang munafik mengatakan beriman tidak? Mengucapkan beriman tidak? Iya. Tapi hatinya tidak beriman. Maka atas pendapat sebagian Murji'ah, orang munafik beriman. Ini salah besar ya akhir Islam, azakumullah wa iyyakum. Allah berfirman, wa minan nas, di antara manusia itu orang-orang munafikin, may yaqulu, ada yang berkata, amanna billah wa bil yaumil akhir, kami beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah. Iya. Ai bi idharihim ma adharuhu minal iman ma israhim al-kufr. Artinya mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, yaitu dengan memperlihatkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran. Ya'taqiduna bi jahlim annahum yakhda'una Allah bidzalik. Mereka menganggap dengan perbuatan itu mereka berhasil mengelabui Allah dan kaum mukminin. Ya. Dan bahwasanya itu bermanfaat buat mereka. Ya, padahal mereka tidak sadar bahwa Allah Maha tahu apa yang ada di hati mereka. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka ya akhi, orang-orang munafik mereka menipu Allah. Maka Allah mengatakan apa? Ya, wa huwa khadi'uhum, Allah pun akan membalas tipuan mereka. Allah akan balas tipuan mereka itu, Pak. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Dan mereka tidaklah menipu kecuali dirinya sendiri. Siapapun yang ingin menipu Allah dan Rasulnya, maka tipuan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Pasti, karena Allah yang Maha tahu. Iya, ini harus kita yakini, Pak. Orang-orang munafik yang mereka itu bermakar terhadap Rasulullah, ya, ternyata makar mereka malah kembali kepada mereka sendiri. Karena Allah pasti akan membalas tipuan mereka. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Ay ma wa ma yaghurruna bi sani'ihim wa la yakhda'una illa anfusahum. Artinya mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, mereka tidak sadar. Ya, karena kebodohan mereka dan juga dikarenakan hati mereka sudah terbalik. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Makanya ya, kita yakin, Pak, sehebat apapun makarnya orang munafik untuk bermakar terhadap Islam, asal kita lawan dengan sabar dan takwa, itu makar mereka kembali kepada mereka sendiri. Ya.
Allahu a'lam, sudah Isya. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.